Halo, selamat datang kembali di Story Kumala Tarot. Apa kabar kalian? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melihat ya, seseorang yang kamu pikirkan, apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan malam ini. Bacaan bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu, karena bacaan ini bacaan energi-energi orang banyak. Jika ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai kebetulan. Dan jika tidak ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai hiburan buat kamu. Tetap selalu bijak ya teman-teman, untuk menilai semua bacaan ini. Seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang kamu pikirkan malam ini, dia merasa capek sekali satu hari ini bekerja ya. Badannya lemas, badannya kurang gairah, benar-benar loyo, terforsir karena pekerjaannya begitu melelahkan. Di sini dia mau mengeluh, rasanya tidak ada yang mendengar perasaannya dia. Orang-orang sekitarnya banyak mengabaikan, ada rasa sedih seseorang ini ya. Seseorang ini apa yang dia rasakan malam ini. Jika dia cowok, seseorang ini hanya ingin didengar keluh kesahnya. Dan jika dia seseorang cewek, seseorang ini hanya ingin diperhatikan. Kamu sedang apa? Kamu lagi apa? Kamu mau kemana? Ya, maunya diperhatikan. Itu saja sudah bahagia. Ada beban yang dihadapi saat ini tentang banyaknya pekerjaan. Ada masalah dengan rumah. Banyak sekali masalah yang dihadapi saat ini ya. Seseorang yang kamu sayang ini pikirannya banyak sekali. Dia mikir pekerjaan, dia mikir rumah. Apakah dia sendiri saat ini? Jika seseorang ini dalam kondisi sendiri ya, mungkin dia tinggal di rumah atau tinggal di apartemen, atau dia sedang kos, saat ini dia sedang sendiri. Ada rasa hampa, ada rasa kesepian yang dia rasakan malam ini. Keinginan dia ingin pulang, keinginan dia ingin bersama kamu, ingin bahagia bersama kamu, ingin berpelukan dengan kamu, ingin ngobrol dengan kamu. Ada rasa sedih ya yang dia rasakan, sedih banget karena dia kondisi capek, dia kondisi sendiri, dia tidak ada yang merhatiin. Kita lihat perasaannya ya. Dia adalah seseorang yang lebih tua dari kamu, atau dia adalah seseorang yang lebih muda dari kamu. Saat ini dia kecewa, ada sesuatu hal yang dia ingin ceritakan pada siapapun. Dia ingin ngobrol sebenarnya, dia ingin curhat, atau dia ingin lama-lama bercerita dengan siapa saja. Mungkin dengan kamu ya, dia ingin ngobrol dengan kamu, dia ingin curhat sama kamu, cerita macam-macam bersama kamu. Seseorang yang kamu sayangi saat ini ada di rumah. Mungkin orang ini punya pandangan tempat tinggal baru atau rumah baru, dan keinginan dia bisa menempati rumah baru ini. Ada keinginan dia juga untuk pindah ke rumah baru. Banyak sekali keinginan dia untuk bisa bahagia menempati rumah yang baru. Jika kamu akan menikah dengan seseorang ini, dia lagi membayangkan jika dia menikah dengan kamu, pasti dia setelah kerja pasti akan pulang menuju ke kamu, dan dia akan merasakan kebahagiaan bersama kamu. Jika seseorang ini pergi dari kamu ya, seseorang ini ingin kembali ke kamu.
dan ingin sekali menemui kamu ya. Sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan malam ini, seseorang yang kamu sayangi. Jika kamu berhubungan dengan seseorang yang agak gemuk ya, baik itu cowok atau cewek, dan kamu berhubungan dengan seseorang yang kulitnya putih, ada sesuatu hal yang ingin dia cepat selesaikan tentang hal keuangan. Atau malam ini dia ingat kamu, dia ingat keluarga kamu, dan dia juga merasa bingung apa yang harus dia lakukan. Jika ini pasanganmu ya, pasanganmu malam ini benar-benar ingat kamu dan ingat anak-anak kamu ya. Sekarang kita lihat apa yang kamu pikirkan saat ini. Yang kamu pikirkan saat ini, kamu sudah sangat kecewa terhadap seseorang ini tentang hal keuangan. Kamu merasa dipermainkan oleh seseorang ini ya. Sebagian pula di sini, jika kamu masih berhubungan baik dengan seseorang yang kamu sayangi ini, kamu ada rasa bingung saat ini. Mencari uang untuk biaya anak sekolah kamu, untuk biaya kehidupan kamu, untuk biaya pekerjaan kamu atau pekerjaan pasanganmu ini ya. Kamu mungkin akan memberi modal pada pasanganmu ini. Kamu saat ini sedang banyak sekali tekanan tentang hal biaya yang harus kamu keluarkan. Mungkin kamu akan memberi modal pada pasanganmu supaya dia bisa bergerak, bisa maju, dan bisa mengembangkan usaha kalian. Sekarang kita lihat apa yang dia pikirkan malam ini. Seseorang yang kamu sayangi. Ada sesuatu hal yang masih menggantung, dan ada sesuatu hal yang tidak pasti tentang hal tender atau proyek atau rencana-rencana ke depan. Jika kamu akan mengeluarkan modal untuk membiayai pasanganmu, sepertinya lebih baik kamu tahan dulu ya. Jangan kamu mencari modal dulu sebelum kamu mempelajari rencana ini atau usaha yang akan kamu kerjakan, supaya kamu nanti tidak tambah hancur karena terbebani dengan pinjaman modal tadi. Lebih baik kamu lihat mangsa pasarnya, perkembangannya, bisnis yang akan kamu jalankan bersama pasanganmu ini. Jika memang kenyataannya bisa berkembang dalam 1 tahun, lebih baik kamu pinjam modal sedikit saja. Jangan sepenuhnya kamu modali untuk usahamu ini. Takutnya nanti jika tidak bisa berkembang, kamu akan hancur karena terbebani hutang dari pinjaman modal itu. Lebih baik pelajari dulu ya sebelum kamu usaha atau sebelum kamu menjalankan sesuatu pekerjaan baru. Di sini seandainya dia marah karena kamu tidak memberi modal untuk pasanganmu ini, terimalah apa adanya, daripada kamu nanti sudah memberi modal yang begitu besar, ternyata bisnisnya atau usahanya tidak bisa berkembang. Di sini nanti kamu akan terpuruk di dalam keuanganmu. Seseorang ini pasti akan marah karena kamu tidak bisa memberi kepastian untuk memberi hal modal. Kamu harus hati-hati ya. Dalam kondisi saat ini, kita harus memperhatikan cash flow keuangan kita supaya kita tidak terjebak pada situasi
yang sangat melelahkan energi dan pikiran kita. Kita harus benar-benar hati-hati setiap melangkah, apalagi di dalam hal keuangan. Sekarang kita lihat ya di kartu Mayong, apa yang dia pikirkan saat ini. Seseorang yang kamu sayangi, apa yang dia rasakan. Seseorang yang kamu sayangi, apa yang dia rasakan malam ini. Apa yang dia rasakan malam ini, mungkin dia harus banyak istirahat dulu, menenangkan jiwa dan pikirannya dari rasa capek, dari rasa tuntutan, dari rencana-rencana yang akan dia jalankan ke depannya. Mungkin harus bisa merendahkan emosi, ambisi. Jika dia terlalu terforsir dengan pikirannya sendiri, pasti dia akan stres menghadapi situasi yang dihadapi. Baik itu rencana atau pekerjaan, baik itu rencana ke depannya, ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha, atau dia banyak tekanan untuk mencari modal. Dari tekanan itu dia pasti akan stres sendiri, akan sakit sendiri dengan pikiran-pikirannya dia sendiri. Malam ini dia harus bisa ya melepaskan semua beban yang ada di pikirannya dan ambisinya, karena banyak sekali masalah yang dihadapi, kejenuhan, kecapean, dan rencana-rencana ke depan yang akan dia kerjakan. Belum lagi memikir tentang mencari modal untuk mengembangkan usahanya. Belum lagi nanti mempunyai hutang-hutang lagi yang membuat dia pusing sendiri. Jika dia seseorang yang lebih tua dari kamu ya, dia memang memiliki kehidupan yang cukup lumayan, baik itu cowok atau cewek, orang yang agak tinggi. Ada rasa sedih, ingin sekali dia ngobrol bersama kamu. Mungkin dia ingin curhat masalah ini ya ke kamu, karena kamu bisa mendukung dia, karena kamu bisa memberi solusi buat dia yang membuat dia merasa tenang. Sekarang kita lihat ya pikiranmu saat ini. Pikiranmu saat ini ada proses yang sangat berat yang kamu jalani saat ini bersama seseorang yang ada di timur. Tapi jika hatimu bersih, tidak mengeluh, tidak sakit hati, menerima apa adanya, pasti kamu bisa bahagia bersama seseorang ini. Akan ada awal baru, akan ada hubungan dengan seseorang tentang hal materi. Mungkin kamu akan segera mendapat bantuan dari seseorang yang bisa mendukung kamu. Bantuan ini sangat membantu untuk kehidupanmu, terutama di dalam hal finansial. Akan ada awal baru, dan sepertinya rencana yang akan kamu lakukan bisa berjalan mulus. Tapi untuk proses menuju rencanamu memang diperlukan sekali perjuangan, kelelahanmu, kecapeanmu, baik di dalam hal pikiran atau jiwa kamu untuk menghadapi masalah yang bertubi-tubi datang ke kamu. Jika kamu telah siap dan kamu ikhlas menghadapi semuanya, kamu akan segera mendapat bantuan dari seseorang. Entah dia akan memberi bantuan untuk modal untuk kamu dan pasanganmu, sehingga usahamu bisa berkembang kembali. Sekarang kita lihat ya hubungan kamu dengan seseorang yang kamu sayang ini. Hubungan kamu dan dia ke depannya bagaimana? Hubungan kamu dan dia ke depannya bagaimana gitu ya.
rencana yang akan kamu jalani bersama pasanganmu ini sepertinya akan segera menuju ke kamu. Ada bantuan dari seseorang yang bisa memperbaiki kehidupanmu dengan pasanganmu. Dan semua ini bisa merubah hubunganmu dengan pasanganmu. Jika saat ini kamu sedang tidak berkomunikasi dengan seseorang yang kamu sayangi ya, mungkin di sini akan ada perantara atau kabar dari orang lain yang akan segera kamu terima. Kabar itu bisa membuat hatimu tenang, dan kabar itu membuat kamu tahu bahwa seseorang yang kamu sayangi kondisinya sedang dalam keterpurukan. Tapi di sini seseorang ini tidak menceritakan yang sebenarnya ke kamu ya. Dia hanya mengatakan dia baik-baik saja dan kamu merasa bahagia dengan kabar yang kamu terima. Sekarang kita lihat apa yang dia pikirkan malam ini. Seseorang ini sedang melamun dan seseorang ini sedang membayangkan rencana-rencana yang akan dia kerjakan semuanya cepat berhasil. Dia tidak sabar menunggu dan dia berusaha ingin sekali cepat-cepat selesai ujiannya. Saat ini dia harus bisa sabar dan menunggu. Situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini sama sekali tidak mendukung dia, tapi dia sangat tidak sabar ya menerima kenyataan memang saat ini kondisinya dia sedang dalam keterpurukan, tapi dia berusaha untuk bangkit dan bangkit supaya dia bisa bergerak maju merubah nasibnya. Cuma orang ini agak tertutup ya, dia tidak berani cerita kalau saat ini dia dalam kondisi sedang keterpurukan. Jika ini pasanganmu saat ini ya, ada sesuatu yang dia jengkelkan tentang sesuatu komunikasi, atau saat ini dia mendam emosi karena jika seseorang ini telah pergi dari kamu, seseorang ini ada rasa gregetan ya. Dia masih menyimpan dendam, dia masih menyimpan marah, dan dia masih menyimpan suatu omongan atau janji. Ingin sekali dia membuktikan semuanya. Saat ini dia hanya bisa menunggu dan berusaha menahan amarahnya. Dia tidak mau berkomunikasi, dia tidak mau mengungkapkan apa yang dia marah, apa yang dia jengkelkan. Entah jengkel ke kamu atau jengkel ke kehidupannya dia sendiri ya. Seseorang yang kamu sayangi, dia yang telah pergi, saat ini dia sedang emosi. Entah emosi ke kamu atau ke emosi pada dirinya sendiri. Jika kamu berhubungan baik dengan seseorang ini, akan ada bantuan segera datang ke kamu. Dan bantuan ini bisa menyelesaikan masalah kamu dengan pasanganmu. Dia akan memberi bantuan, dukungan, support buat kamu bisa berkembang kembali dan usahamu bisa berjalan kembali. Ingat ya teman-teman, bacaan ini belum tentu resonate buat kamu. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran atau sekedar hiburan buat kamu. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Salam, sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.